Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di channel saya Rohmat Hidayat. Yang mana di bener-bener masih nabrak ya. Nah, kameramennya. Jadi, seperti biasa pada saat ini kita akan membahas tentang perlelean. Nah, kita di mana? Saat ini kita lagi di Desa Sungai Pukat, Dusun Bukit Barisan. Tepatnya di RT berapa, Pak RT? RT 5. Oke, RT 5. RT. RT 5. Nah, jadi seperti biasa, budidaya lele merupakan salah satu kegiatan saya sehari-hari. Di sini di Sungai Pukat saya membudidaya lele kurang lebih ya baru 3 bulan mas. Tapi alhamdulillah di sana ada hatchery yang sudah mulai kita produksi. Ini kalau teman-teman mau lihat, lihat itu ada beberapa hatchery. Ya mungkin di video-video sebelumnya juga teman-teman sudah lihat. Dan kita baru saja melakukan sortir. Ini hatchery-nya. Hatchery-nya ada 6 kolam. Ayo kita ikut saya. Nah, jadi hatchery di sini kita pakai terpal. Ini ada ukuran 2,5 kali 4, rata-rata 2 kali 4 ya. Kemudian untuk alasannya sendiri kenapa saya pakai terpal, karena memang secara di lapangan gitu pakai terpal itu gampang ya, gampang secara pemanenan, gampang secara pemeliharaan, perawatan. Jadi kalau panen nggak ada yang tersisa. Kemudian yang paling penting adalah jika kita menggunakan terpal, nah yang paling penting adalah jika kita menggunakan terpal itu air yang harus selalu terjaga, air yang harus selalu bersih, apalagi untuk pembenihan ya. Ngevlog gitu. Oke. Pembenihan. Nah di sini saya menggunakan sanitasi atau pengairan itu menggunakan sumur bor yang pasti. Ya. Sekedar informasi bagi teman-teman bahwasanya kalau untuk pengairan itu untuk lele sendiri, lele itu sebetulnya gampang ya, gampang dipeliharanya, gampang hidup lah ibaratnya. Air kotor sekalipun hidup, cuman kan kita mencari lele yang berkualitas, lele yang bersih, lele yang tentunya sehat, tentunya airnya juga harus sehat gitu ya. Nah air yang baik untuk lele ya, jadi air yang baik untuk lele itu ada pada pH 6,5 sampai dengan minimal 6,5, 7,5, oke boleh aman. Dan di sini di Desa Sungai Pukat Dusun Bukit Barisan kita menggunakan air dari sumur bor. Sumur bor itu di sini pH-nya 7,2, masih aman. Kita menggunakan dari sumur bor. Nah, yang paling penting ini nih, bagaimana satu sumur bor itu bisa mencukupi kebutuhan sanitasi beberapa kolam penetasan maupun kolam pembesaran yang ada di sana tadi. Jadi di sini saat ini saya menggunakan pompa biasa dengan kedalaman sumur bor kurang lebih 27 meter. Itu sebetulnya masih menjadi kendala bagi saya karena memang air itu tidak mampu terangkat dengan cepat, yang mana pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Solusinya saya akan menggunakan mesin yang di sini itu jet satelit, itu mesin yang dipendam. Apa ya namanya? Apa? Ada yang tahu? Teman-teman lupa saya. Submersible. Nah, submersible, ya. Itu dicelupkan ke dalam air, nanti saya akan pakai itu. Kemudian bagaimana pengairannya kita lihat. Sebelum kita bahas jenis lelenya, kita lihat dulu pengairannya seperti apa. Yuk, let's go. Ini percepat. Nah, ini dia. Jadi air dari sumur. Sini dulu. Air itu dari sumur, yang mana dari sumur dimasukkan ke dalam toren. Toren itu akan otomatis, yang mana ketika air itu penuh dalam toren, maka dia akan secara otomatis mati mesinnya. Kemudian dari toren itu kita alirkan ke sini, bisa lihat lebih dekat nih. Ini adalah air dari toren, yang jauh di sana nanti kita lihat. Ini air dari toren, jadi kemudian kita kasih stop keran, tujuannya agar untuk ketika ada maintenance ataupun ada rasio air yang butuh besar atau kecil, kita pakai sini. Dan untuk menghemat biaya, sini lihat. Mestinya ya lebih baiknya itu di sini dikasih keran satu kolam satu ya. Tapi untuk menghemat biaya, apa salahnya jika kita hanya kita bolongin, kita ikat pakai karet ban. Tinggal kita buka. Nah, kita tutup lagi. Set. Wah, simple, murah, nggak sampai 5.000, tinggal colok. Oke, kita tutup saja. Nah, oke. Untuk dari sumurnya bagaimana? Nanti kita lihat di sana. Oke. Nah, nanti dulu sebelum kita lihat tempat sumurnya karena jauh, biar editor saya itu tidak terlalu capek ngedit cut nyambung gitu ya. Sekarang kita bahas ikannya dulu. Aduh, capek mas, berdiri terus mas. Aduh, sini mas, jangan jauh-jauh lah mas. Oke,
Jadi, seperti yang saya jelaskan kemarin, bahwasanya benih ikan yang kami gunakan di sini, saya itu mengambil induk ikan yang dikirim langsung dari kota Yogyakarta, itu dengan jenis strength yang mana untuk laki-lakinya itu Python, kemudian untuk yang induk perempuannya itu Masamo. Nah, kalau teman-teman belum tahu, Python itu merupakan persilangan antara lele Dumbo lokal dengan lele Dumbo Thailand. Itu yang kemudian itu diproduksi atau dibuat strainnya itu oleh PT Matahari Jaya, Matahari Sakti apa ya? Matahari Jaya. Oke, nanti saya itu cek, kalau salah saya tulis di sini. Itu untuk Masamo sendiri. Nah, bentar, sebelum ke Masamo, jadi Python itu yang mana Python itu saya pakai, kelebihan dari Python itu dia besar dan kepalanya itu mirip seperti ular piton. Wah, betul-betul seperti ular piton agak lonjong. Nah, dia tahan terhadap cuaca yang lebih dingin, cuaca yang lebih ekstrim, dia ketahanannya bagus. Intinya Python itu ketahanannya bagus. Dan kemudian untuk yang induknya itu saya pakai Masamo. Masamo itu saya pilih karena memang Masamo sendiri itu betul-betul lele yang terkenal tahan terhadap segala cuaca. Dan kemudian yang paling penting, dia itu makannya sangat banyak. Nah, kayak kameramen saya itu di belakang layar, itu makannya banyak jadi badannya besar. Nah, itu. Jadi lele itu makannya banyak. Jadi Masamo itu makannya itu lahap gitu, sedikit-sedikit lapar, sedikit-sedikit lapar, tapi makanya kita kasih makan terus. Jadi itu keuntungannya. Jadi ketika dikasih makan banyak, memang pertumbuhannya lebih cepat gitu. Jadi pertemuan antara Python dan Masamo, yang mana Python itu kuat terhadap segala cuaca dan Masamo itu makannya kuat. Jadi yang kuat dengan segala kondisi alam, yang kuat makannya disatuin, jadilah dia pasti. Ya, insya Allah kuat. Bisa dibuktikan sendiri. Bisa kita lihat sendiri. Dalam beberapa waktu ke depan kita akan adakan kolam uji coba, karena memang di sini juga perdana. Kita kolam uji coba, jadi kita tidak ingin kita jual benih itu dikenal sebagai orang penjual benih. Kemudian tidak tanggung jawab setelah jual benih laku, mau mati, mau is dead, nggak peduli. Tidak. Kita di sini jual benih, tapi juga kita siap untuk misalnya ada teman-teman yang butuh bimbingan sampai panen. Bahkan insya Allah kalau teman-teman siap, misalnya teman-teman beli benih, bisa beli benih berapa ribu, kemudian saya pandu untuk membesarkan, saya bantu, kemudian nanti setelah panen tidak bisa jual, kita siap jualkan juga, kita bantu. Untuk harga bisa hubungi saya di nomor telepon di bawah ini. Ya, tenang aja, kita bisa bicarakan ya. Nah, kemudian kita kembali ke strain lele tadi ya. Saya pilih itu intinya bukan semata-mata hanya sekedar memilih, tapi saya sudah membuktikan sendiri ya. Saya sudah mencoba itu kurang lebih 1 tahun menggunakan jenis itu dan saya puas sekali hasilnya. Sangat memuaskan intinya. Nah, itulah lele yang saya gunakan. Nah, untuk lele yang keluar dari farm kami ini untuk dijual, untuk ukuran minimal kami akan keluarkan di ukuran 57. Di bawah itu kami tidak akan keluarkan. Kenapa? Yang pertama, memang lele itu sudah dikenal dengan kuat dari jenisnya. Tapi semakin kecil ukuran lele, semakin rentan tentunya untuk masalah penyakit ataupun ya namanya perpindahan dari satu daerah ke daerah lain. Kalau masih kecil agak repot. Kasihan ya gitu lelenya. Kasihan juga nanti pada petani mungkin skala matinya akan lebih banyak. Oke, itulah terkait lele kami. Jika teman-teman penasaran, silakan datang ke farm kami atau hubungi saya. Tidak masalah, mau kerjasama beres. Pokoknya segala sesuatu yang berkaitan dengan lele, mari ke sini. Teman-teman mau beli benih lele untuk skala bisnis, kemudian untuk bingung jualnya kemana, kami menjual benih juga membeli ikan hasil peliharaan teman-teman semua. Sebelum kita tutup, yuk ikut saya ke kolam, salah guys, sumur. Malam udah sore tadi, capek habis sortir. Sekarang kita mau lihat bagaimana sumur saya. Oke, let's go. Let's go. Nah, jadi teman-teman untuk pengairannya sendiri, saya itu menggunakan sumur bor di kedalaman 27 meter. Sebenarnya dalam seberapa pun itu nggak masalah. Yang penting itu skala dari maksudnya dari airnya itu, dari segi kandungannya itu mencukupi gitu. Untuk di sini sumur ini pH-nya itu 7,2. Nah, saya menggunakan sementara mesin kecil ini. Nah, ini kendala saya. Mesin kecil ini untuk menyedot sumur kedalaman sekian itu sangat lemah sekali sehingga tidak mampu mencukupi untuk mengairi kolam 6 itu, khusus pembenihannya. Belum lagi kolam pembesaran yang bundar tadi. Belum lagi nanti akan menambah kolam gitu. Ini jadi kendala. Ini akan saya masukkan dari mesin submersible yang 2 in itu nggak masuk karena memang pipanya ini 2 in. Nah, jadi mungkin jika teman-teman ingin budidaya lele dalam jumlah yang skala cukup besar gitu ya, jika menggunakan sumur bor, itu saya akan coba besok menggunakan submersible 0,75 horsepower di sumur. Nah, tapi sumurnya itu belum ada karena masih
menunggu para penggali sumurnya, pengebor sumurnya antri ya untuk menggali di sini. Jadi nanti saya akan gunakan itu, saya akan coba nanti hasilnya bagaimana, saya akan bagi ke teman-teman. Jika memang memuaskan, mencukupi, saya akan share itu semua. Ini punya saya dari sumur ini, disedot oleh mesin ini. Kemudian saya masukkan ke toren ini. Nah, di toren ini ada terdapat pelampung otomatis yang mana jika toren ini penuh, artinya jika air di kolam sana tidak digunakan gitu ya, mungkin kita lagi penutupan misalnya keran, toren ini penuh, maka dia akan otomatis mati mesinnya, sehingga tidak akan ada cerita luber, atau mungkin jika kita bepergian dalam waktu yang agak sehari gitu, cukup lama, nah tidak akan ada luber gitu. Tapi nggak bakal pergi lama juga sih, cuman kan ya karena ngasih makan setiap hari gitu. Tapi ya setidaknya ini mengurangi pekerjaan kita. Ketika tandonnya penuh, maka mesin akan otomatis mati seperti itu. Nah, itu dia teman-teman. Dan ya intinya budidaya lele itu sanitasi sangat diperlukan, dan juga jenis lele itu sangat mempengaruhi. Maksudnya gini, bukan dari jenisnya. Ya, maksudnya gini, ketika kita melihat sesuatu jenis lele ya, misalnya yang tadi saya gunakan itu. Nah, itu tidak semata-mata misalnya benihnya udah bagus teman-teman, tapi tidak menutup kemungkinan hasil panen itu bagus. Kenapa? Karena yang menentukan suatu keberhasilan dalam budidaya itu bukan hanya benih yang bagus gitu. Nomor satu yang paling penting adalah memang benih yang bagus gitu kan. Tetapi tidak hanya dengan benih yang bagus terus semata-mata kita pelihara begitu saja kemudian kita panen. Tapi juga memang banyak faktor-faktor yang sangat mempengaruhi untuk benih itu sendiri. Yang pertama tentunya benih nomor satu tentunya, benih nomor satu ya teman-teman. Oh, ini induk saya nih, sudah informasi nih, indukan lele saya di sini 32 ekor, satu ekornya kurang lebih 3 kiloan. Oke, kembali lagi, yang pertama itu benih, nomor satu sekali itu benih. Nomor dua itu tempat, bukan deng ya, mohon maaf. Nomor satu itu benih, yang kedua itu ilmu. Karena kita percuma punya benih yang bagus, punya tempat yang bagus, tapi kita nggak punya ilmu cara merawatnya. Kemudian yang paling penting juga adalah pendanaan. Kenapa pendanaan ya? Karena sekarang kita udah punya, kita nggak mungkin bisa punya semuanya kalau kita nggak punya modal, kasarnya begitu. Misalnya aja contoh mau melihara 1000 ekor. 1000 ekor itu kita sudah menghabiskan pakan 4 karung. Benihnya berapa? Kemudian nanti bagaimana cara penjualan? Bagaimana cara perawatannya? Kalau misalnya kita tidak tahu cara perawatannya, tidak ada modalnya, ya nggak akan bisa teman-teman. Jadi intinya seperti itu dulu. Pada kesempatan kali ini jadi kita hanya membahas, kita membahas tentang ya bagaimana air, kemudian jenis lele yang digunakan, ketahanannya. Ya mudah-mudahan teman-teman bisa, saya juga di sini lagi mencari rekan-rekan yang mungkin bisa gabung untuk bisa bersama-sama melihara lele. Kenapa demikian? Karena ketika melihara lele gitu, ketika kita hanya sendiri gitu ya, maju sendiri itu agak susah. Susahnya mengapa? Karena gini, pasar itu kan memerlukan lele setiap hari ya, dan orang tidak peduli mau lelenya dari mana gitu. Nah, yang saya pengen itu di sini kita punya kelompok, misalnya ada rekan-rekan, tetangga atau siapapun itu yang bersedia untuk membuat kolam. Jadi misalnya kita nanti panen pembesaran, panen dalam skala ya, misalnya satu hari mampu mendapatkan 1 kintal gitu aja ya, atau 2 kintal lah. Tapi rutin setiap hari. Jadi bukan satu kali panen misalnya 2-3 ton. Itu agak sebenarnya bukan seperti itu. Makanya kita butuh banyak kolam, butuh banyak rekan gitu. Yang ingin bergabung mari silakan gabung. Tujuannya agar kontinuitas kita itu terjaga, kontinuitas produk kita itu terjaga, sehingga pasar itu dapat terjaga dengan baik, pasar dapat kita pegang. Nah, terakhir saya juga buat kolam ini. Ini teman-teman, jika teman-teman yang mau order kolam ini, saya jual paketan dalam arti apa? Saya siap menyediakan kolamnya, satu paket dengan benihnya, dengan pakannya, dengan membantu merawatnya, dalam artian sini ilmunya. Kemudian dengan membantu, misalnya teman-teman sudah panen nggak bisa jual, kita bantu jualkan juga, kayak gitu. Jadi tidak semata-mata jual benih maupun menyediakan kolam, kita siap membantu, kita siap membimbing semuanya untuk bisa jalan sama-sama gitu ya teman-teman. Mungkin hanya itu dulu yang dapat jelaskan di video ini ya. Tentunya sangat banyak kata-kata yang tidak jelas gitu, mungkin kurang jelas, silahkan hubungi saya aja ya. Sekian dulu teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf ya. Jika Anda menyukai video ini, silahkan tekan like, tombol jempol ke atas, dan komentar di bawah ya. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mana nyemplung? Kameramu. HP-nya ini yang sayang. Itu lah graf boy, yang salah yang bulat tuh videoin dong. Kamu masih ada video yang kemarin. Nanti mau ngomong udah cukup lah kayaknya ininya, video ininya. Kolam bun. Wah, bunang lele itu. Ayaan, bunang lele tuh.